Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurliana, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Satap SMP Negeri 1 Puli Susu, Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Perkenalkan pula, pengajar praktik saya Ibu Ruyati dari Buton Utara, Sulawesi Tenggara, dan fasilitator saya Pak Abdul Aziz Karif dari Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi materi modul 1.3. Dalam keterkaitannya dengan modul 1.1 yaitu filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, tentunya menginginkan murid yang berdaya di masa depannya menuju profil pelajar Pancasila. Menurut filosofis Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 bahwa seorang guru atau pendidik hendaknya menuntun hidup tumbuhnya murid menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yakni menuntun murid sesuai dengan kodrat alam yang ada di sekitarnya serta sesuai dengan kodrat zaman yang mendukung potensi berkembangnya murid. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Nilai tersebut antara lain berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif, serta telah mampu menerapkan perannya sebagai seorang guru penggerak, seperti pemimpin dalam pembelajaran, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menjadi coach bagi guru lain, dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Artinya bahwa guru penggerak dalam mengembangkan nilai dan perannya memerlukan pihak lain, dan guru penggerak harus mampu menggerakkan pihak-pihak lain tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Apabila seorang guru telah memiliki nilai-nilai guru penggerak tersebut dan telah mampu menerapkan perannya sebagai seorang guru penggerak, maka akan mampu pula mewujudkan visinya sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara menuju profil pelajar Pancasila. Visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka perlu suatu rancangan yang berbasis kekuatan yang disebut dengan inquiry apresiatif, yang di dalamnya memuat berbagai macam tahapan-tahapan positif yang disebut dengan tahapan bagja. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan, yang pendekatannya dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan bagja adalah akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Kelima rancangan utama bagja ini diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Secara khusus, visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya murid yang percaya diri dalam mengembangkan kreativitasnya, cerdas dan berkarakter, serta berakhlak mulia. Dari visi saya tersebut, maka yang menjadi prakarsa perubahan adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan percaya diri anak. Berikut ini adalah strategi-strategi yang akan saya lakukan dalam menerapkan paradigma inquiry apresiatif saya nantinya yang telah saya susun berdasarkan tahapan-tahapan bagja. Sebagaimana yang telah saya paparkan sebelumnya bahwa prakarsa perubahan yang telah saya rumuskan adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan percaya diri anak. Untuk itu, sebagai tahapan bajak pertama yaitu buat pertanyaan utama dapat dilihat pada tabel bagja berikut. Selanjutnya, tahapan bagja kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan dan tindakan atau penyelidikannya dapat dilihat pada tabel ini pula. Selanjutnya, yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan dan tindakannya ataupun penyelidikannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tahapan bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Untuk pertanyaan maupun tindakan ataupun penyelidikannya dapat dilihat pada tabel berikut. Dan tahapan bagian terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan serta tindakan ataupun penyelidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini pula. Untuk itu, yang menjadi aset dalam menerapkan paradigma inquiry apresiatif saya nantinya yang merupakan wujud dari visi saya, kekuatannya terletak pada anak atau murid saya sendiri yang diharapkan mampu memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik sehingga dapat mengembangkan kreativitasnya, kecerdasannya, lebih berkarakter sehingga memiliki akhlak yang mulia, berpikir kritis, serta memiliki semangat gotong royong. Kemudian yang saya pikirkan sebagai tantangan dalam penerapan inquiry apresiatif saya nanti ini adalah bahwa untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak tidaklah mudah. Untuk itu, saya memerlukan motivasi maupun keuletan dari dalam diri saya sendiri untuk terus memancing tingkat kepercayaan diri anak.
Kemudian, aksi saya terhadap anak adalah mendorong mengembangkan bakat yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, mengajak anak untuk terus selalu tanggap dengan keadaan di sekitarnya sehingga lebih mampu berpikir kritis sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mengembangkan kreativitasnya. Kemudian, pembelajaran yang dapat diperoleh anak dari penerapan inquiry alternatif saya nantinya adalah anak menyadari mengapa mereka perlu menghargai karyanya sendiri sebagai bentuk kreativitasnya sebagai wujud dari tingkat kepercayaan dirinya. Terapkannya paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rencanakan ini yang merupakan wujud dari pengembangan visi saya, maka nantinya diharapkan akan dapat membentuk murid yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih baik. Dengan kepercayaan diri yang lebih baik tersebut, maka murid akan lebih mampu mengembangkan kreativitasnya, membangkitkan tingkat kecerdasannya, serta menguatkan karakternya, yakni berakhlak mulia, berpikir kritis, dan bergotong royong sebagaimana dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Sehingga akan terbentuk pula lah bakat murid yang sesuai dengan kebutuhannya atau kodratnya, serta sesuai dengan asas Trikon, yakni kontinuitas, konvergen, dan konsentris yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikianlah pemaparan koneksi materi dari saya, yakni tentang visi guru penggerak terkait dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.